Oke, kita akan melanjutkan mengerjakan soal berikutnya tentang dinamika rotasi. Di sini kita memiliki dua buah benda M1 dan M2. M1 terletak di permukaan meja yang licin, sementara M2-nya dihubungkan dengan tali dengan M1 melalui sebuah katrol bermasa M dan berjari-jari R. Ketinggian awal M2 terhadap lantai diketahui 8 meter. Oke, sebagai permulaan kita boleh menuliskan dulu keterangan yang diketahui di soal kita ini. Diketahui pertama massa M1-nya adalah 8 kg. Kemudian massa M2-nya diketahui sebesar 1 kg. Dan massa katrolnya itu adalah 2 kg. Oke, yang ditanya adalah tentukan waktu yang diperlukan M2 menyentuh lantai bila awalnya diam. Terlebih dahulu, gambarkan walaupun yang ditanya waktu, yang pertama kita harus cari itu adalah percepatan. M2 ini berarti dia memiliki gaya berat sebesar M2 dikalikan dengan gravitasi. Kemudian memiliki tegangan tali. Ingat, tegangan tali menjauhi bendanya. Karena ini berhubungan dengan M2, kita namakan T2. Nah, dua gaya ini adalah gaya yang bekerja pada M2. Oke, kemudian kita gambarkan gaya yang bekerja pada M1. M1 dia memiliki massa, berarti memiliki berat. M1 kalikan gravitasi. Kemudian dia terletak di permukaan bidang, berarti ada gaya normal. Dan di sini dia diikat dengan tali, berarti ada tegangan tali. Ingat, tegangan tali menjauhi bendanya ya, berarti arahnya ke kanan. Karena M1 berarti tegangan talinya T1. Tiga gaya ini adalah gaya yang bekerja pada M1. Nah, selanjutnya kita akan menggambarkan gaya yang bekerja pada katrol. Nah, di sini memang ada gaya berat sebetulnya ya dari katrol, karena katrolnya memiliki massa. Tapi nanti torsinya hasilnya 0 karena dia berada di pusat rotasi gayanya. Oke, berarti tidak menyebabkan torsi, tidak perlu kita gambarkan. Kita cukup menggambarkan gaya tegangan tali di sebelah sini, T2. Kemudian di sebelah sini ada tali juga ke arah sana, berarti tegangannya adalah T1. Nah, dua gaya ini adalah gaya yang bekerja pada katrol yang menyebabkan adanya rotasi katrol. Oke, gambar gayanya sudah, berarti selanjutnya kita akan memisahkan kepada bagian yang translasi atau yang rotasi. Oke, untuk yang permulaan kita gambarkan dulu untuk bagian yang translasi. Ya, yang bergerak translasi atau lurus itu adalah M1 dan M2. Berarti fokus kita ke M1 dan M2, kita tinjaunya langsung secara sistem. Nah, untuk yang translasi, persamaan hukum Newtonnya adalah sigma F sama dengan, karena lebih dari satu yang kita tinjau, ini berarti sigma M dikalikan dengan A. A-nya adalah percepatan. Oke, untuk sigma F-nya, gaya yang searah gerak kita hitung positif, kalau berlawanan gerak dihitung negatif. Nah, di sini M2 ini kan pasti jatuh ke bawah ya. Karena M2-nya jatuh ke bawah, maka M1-nya akan bergerak ke kanan. Jadi arah geraknya ini kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini. Oke, ini adalah arah gerak atau arah percepatan. Ingat, searah gerak dihitung positif, berlawanan gerak dihitung negatif. Dimulai dari M2G, karena arahnya ke bawah, berarti searah gerak, maka positif. Yang T2 ini berlawanan ya, berarti negatif. Kemudian kita lanjut ke M1. Di M1 yang arah geraknya ke kanan, ada tegangan tali T1 yang arahnya ke kanan, berarti ini positif. Nah, ke arah kiri di sini tidak ada gaya yang lain lagi, berarti hanya T1 yang kita hitung. Lalu bagaimana dengan gaya normal dan gaya berat untuk M1? Nah, ini karena arahnya tegak lurus, ini berarti tidak kita hitung dalam perhitungan. Oke, tidak mempengaruhi gerakan dalam artian ya. Nah, berarti untuk sigma F-nya kita bisa mulai dari M2G dikurangi dengan T2. Lalu di sini ditambah dengan T1 sama dengan, langsung sama dengan karena tidak ada lagi sigma M-nya, berarti langsung
M1 ditambah dengan M2, ya kita kali dengan A. Oke, anggaplah ini adalah persamaan 1. Nah, selanjutnya di bagian sebelah kanan kita akan mengerjakan untuk bagian rotasinya. Siapakah yang bergerak rotasi? Iya, betul. Yang bergerak rotasi itu adalah katrol, berarti fokus perhatian kita itu ke katrol. Kalau digerak rotasi, nanti persamaannya adalah sigma torsi sama dengan I momen inersia dikalikan dengan alfa. Oke, torsinya kalau searah gerak kita hitung positif, berlawanan gerak dihitung negatif. Karena M2-nya bergerak ke arah bawah, berarti di sini katrolnya akan berputar ke arah sana searah dengan gerak jarum jam ya. Maka di sini torsi yang positif berarti yang dari T2. Sementara yang dari T1 berarti ke arah sana kan nanti muternya ya. Maka ini torsinya negatif. Oke, karena itu maka di sini ingat torsi itu tau sama dengan R dikalikan F dikalikan sin theta ya. Nah, karena di sini sudutnya sudah jelas, tegak lurus ya. Ini tegak lurus di sini nanti 90 derajat. Berarti sin 90 itu 1, tidak usah kita tulis. Kemudian R jarak dari gaya pangkal gaya sampai ke poros itu nanti sama dengan jari-jarinya katrol. Maka nanti bentuknya untuk torsinya adalah T2 dikalikan dengan R dikurangi dengan T1 dikalikan dengan R. Nah, karena sama-sama dikali R, maka R-nya kita keluarkan. I momen inersia katrol itu sama dengan momen inersia silinder pejal, berarti nilainya adalah setengah mr kuadrat dikali dengan A per R. Ya, kita sederhanakan bentuk ini. Ini R kuadrat dibagi dengan R, R-nya hilang 1 berarti R dengan R, berarti R-nya habis. Berarti nanti sisanya adalah T2 dikurangi dengan T1, itu sama dengan setengah dikalikan dengan massa katrol dikalikan dengan A. Oke, sekarang coba perhatikan sedikit ke sini. Yang di sini kita perlukan adalah min T2 plus T1. Nah, ini ya. Min T2 plus T1. Sementara di sini kitanya T2 min T1. Berarti berlawanan kan ya. Oleh karena itu kita pindah ruaskan atau boleh dikali negatif sehingga nanti bentuknya menjadi T1 dikurangi dengan T2 sama dengan negatif setengah massa katrol dikalikan dengan A. Nah, ini kita katakan saja persamaan kedua. Oke, dari persamaan dua ini kita akan substitusi ke persamaan 1. Nah, ke sana kita akan substitusi ke persamaan 1 sehingga nanti bentuknya menjadi ini M2G. Nah, ini langsung ya substitusi dikurangi dengan minus setengah massa katrol kali A itu sama dengan M1 plus M2 dikali dengan A. Ya, berarti karena kita ingin mencari A terlebih dahulu untuk mencari waktu, maka A-nya ini kita buat dalam satu ruas sehingga nanti jadinya M2G itu sama dengan M1 plus M2 plus setengah M, kita keluarkan A-nya. Nah, maka A-nya itu akan sama dengan M2 yang dikali dengan G dibagi dengan M1 plus M2 plus setengah M. Ya, nominalnya kita substitusi saja. M2-nya adalah 1, gravitasinya 10 kalau tidak diketahui di soal, dibagi dengan M1-nya adalah 8, ditambah M2-nya 1, ditambah setengah dari M-nya adalah 2. Oke, 2 kali setengah 1, tambah 1, 2, tambah 8, 10, 10 dibagi 10, hasilnya adalah 1 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang kita sudah dapat percepatannya 1 meter per sekon kuadrat.
Langkah berikutnya adalah kita cari waktu pakai persamaan GLBB. Ini yang sudah kita pelajari di kelas 10 ya. Persamaannya yang mana? Jadi di sini kan bendanya itu dipercepat. Nah, diketahui keadaan awalnya diam. Berarti kecepatan awalnya sebenarnya kita udah tahu nilainya adalah 0. Kemudian jarak dari M2 ke lantai itu adalah 8 meter, sehingga persamaan yang kita pakai adalah H sama dengan V0 dikalikan T ditambah setengah dikalikan A kalikan T dikuadratkan. Kita tinggal substitusi saja, H-nya adalah 8, V0-nya 0 kali berapapun 0 ya, berarti setengah, A-nya adalah kecepatannya 1 dikalikan T kuadrat. Nah, sehingga 8 dikali 2 itu adalah 16 sama dengan T kuadrat, maka T-nya itu sama dengan akar dari 16 sama dengan 4. Oke, berarti sekarang kita sudah dapat waktunya adalah 4 sekon. Oke, sehingga kita sekarang sudah punya isinya 4 sekon. Jadi perlu waktu 4 sekon untuk sampai di lantai. Oke, sekian. Terima kasih sudah menonton. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya.